Halo Sampurasun, kumaha damang, saatnya Anda menyaksikan berita Bandung bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Kementerian Perhubungan menyatakan bus yang kecelakaan di Jalan Raya Panumbangan Ciamis perusahaan operatornya belum memiliki izin dan bus masih terdaftar pada pemilik sebelumnya. Sebagian peternak nekat berjualan meski pasar hewan Tanjung Sari Sumedang ditutup akibat temuan penyakit mulut dan kuku. Serunya berakrobat melayang di udara dalam terowongan angin terbesar di Indonesia. Kita ke informasi pertama. Sampai hari Senin masih ada 2 korban kecelakaan maut bus Pandawa yang dirawat di RSUD Ciamis. Sedang pengemudi bus yang kabur akan segera diserahkan perusahaan otobus ke polisi. Hingga hari Senin masih ada 2 korban kecelakaan maut bus pariwisata yang membawa peziarah asal Banten yang dirawat di RSUD Ciamis. Mereka adalah ayah dan anak yang selamat dari maut namun menderita luka robek di bagian kepala. 4 korban, yang satu memang meninggal di perjalanan ketika pasangan sudah dalam kondisi meninggal, yang satu lagi memang cedera kepala ringan jadi sudah boleh pulang. Jadi tinggal di sini 2 lagi. Jadi tidak ada pasien lain ya dok yang sini ya? Tidak ada. Tidak ada. Kira-kira mereka akan bisa pulang kapan dok? Yang masih di perawatan? Masih dalam perawatan. Sehari sebelumnya ada 3 orang korban yang masih dirawat di RSUD Ciamis. Sedang korban yang ada di Puskesmas dan RSUD Tasikmalaya telah diizinkan pulang. Para korban mengaku kecelakaan terjadi akibat remblong. Mobil kecepatannya dari atas sudah terkenal. Terus? Langsung menghantam mikrobus, langsung oleh ke kiri, ke kanan langsung nabrak pohon. Ya. Di depan ada kendaraan motor langsung ketubruk, orangnya terpental. Ada lagi mobil keterubuk, langsung terpental lagi, langsung belok, nabrak langsung ke rumah. Penumpang lainnya juga menyatakan pengemudi bus NAS tersebut yang bernama Ipai masih ada sampai bus terhenti dan sang sopir sempat terhimpit sebelum kemudian diselamatkan warga. Namun sang sopir tidak ditemukan di rumah sakit. Waktu kejadian itu sopir udah tahu bahwa belum mobil itu remnya belum bilang. Kata saya bercanda, kata saya nggak beneran gitu, nggak serius. Tapi beneran. Itu supir itu udah berapa kali ngeles kemana itu. Udah zigzag gitu. Zigzag gitu. Udah banting setir kemana, banting setir ke kiri ke kanan itu. Nah mungkin itu udah nggak bisa dikendaliinnya pas di situ. Pas di Payung Sari. Rupanya pengemudi bus Pandawa tersebut kabur karena takut diamuk massa. Saat ini keberadaannya telah diketahui perusahaan otobus Pandawa dan akan segera diserahkan ke polisi. PO Pandawa, alhamdulillah sana juga membantu dan menjamin agar sopir dibawa ke Polres. Dan kami juga sudah mendeteksi keberadaan dari sopir. Sepintas komunikasi sementara dari pihak perusahaan dengan pihak sopir disampaikan pada saat setelah dari kejadian ada kekhawatiran dari sopir akan dimassa sehingga dia meninggalkan TKP. Bus Pandawa yang membawa peziarah asal Banten Sabtu lalu menabrak sejumlah sepeda motor, mobil dan rumah warga di Jalan Raya Panumbangan, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis. 4 korban meninggal dunia dan 44 orang lainnya menderita luka-luka. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Sementara itu perusahaan otobus Naas yang mengalami kecelakaan maut di Panumbangan Ciamis ternyata belum memiliki izin dari Kementerian Perhubungan. Bus tersebut masih terdaftar pada perusahaan otobus di Bali. Satlantas Polres Ciamis hari Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan bus Pandawa. Olah TP dilakukan dari tanjakan bagian atas hingga ke titik berhentinya bus yang menabrak rumah warga.
Dalam olah TKP tidak ditemukan bekas adanya tapak rem dan dugaan bus mengalami remblong. Namun polisi belum menyimpulkan dengan pasti. Sudah ada kesimpulan sementara Pak penyebab kecelakaan? Belum ada, ini hasilnya saat ini kita masih melakukan olah TKP. Betul nggak katanya ini dugaan remblong? Apakah sudah mengarah ke arah sana atau bagaimana Pak? Belum, kita masih melakukan penyelidikan ini. Termasuk kronologi. Iya. Sedang Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang mendatangi lokasi kecelakaan di Kampung Pari, Dusun Paripurna, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis menyatakan bus pariwisata yang mengalami kecelakaan tidak memiliki izin. Dari data Kementerian Perhubungan, bus tersebut masih terdaftar sebagai milik perusahaan otobus Pandawa di Bali. Sedang perusahaan otobus yang ada di Banten belum terdaftar sebagai operator bus pariwisata di Kementerian Perhubungan. Ini mobil ini kan mobil Bali nih, platnya DK. Ya. Kita udah cek di spionam kita di Kementerian Perhubungan tidak terdaftar. Perusahaannya tidak terdaftar, apalagi kendaraannya. Kendaraannya masih atas nama perusahaan Pandawa di Bali. Saat kejadian bus nasi membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten tengah melaju dari makam Sunnah Gunung Jati Cirebon menuju Pamijahan, Tasikmalaya. Namun diduga mengalami remblong di Jalan Raya Panumbangan, Panjalu, Ciamis hingga menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Korban Nok yang tewas di tempat akibat tertabrak bus ternyata baru pulang berobat setelah dipatok ular. Korban bersama keponakannya baru pulang dari puskesmas. 2 dari 4 korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus nas di Payung Sari, Panumbangan, Kabupaten Ciamis adalah Bibi dan keponakannya, Enok dan Ferry. Pagi sebelum kecelakaan, almarhum Enok bersama suaminya menjadi pengiring pengantin. Enok yang pulang kembali ke rumah justru digigit ular di belakang rumahnya. Enok lalu dibawa ke puskesmas dengan diboncengi oleh Ferry, keponakannya. Naas dalam perjalanan kembali ke rumah, keduanya ditabrak bus hingga kehilangan nyawa. Mau ke rumah sakit, dipacuk ular kakinya, mau diperiksa gitu tadinya. Gitu. Begitu pulang langsung. Oh, ibu teh habis berobat. Iya, mau berobat. Gara-gara dipatuk ular. Ular, gigit ularnya di mana Pak? Di rumah. Oh, di rumah di sana. Ya, mau marabit ayam. Sang suami saat kejadian sempat terjebak macet di lokasi, namun tidak mengetahui istri dan keponakannya menjadi korban hingga memilih jalur lain untuk pulang. Ia baru mengetahui sang istri menjadi korban kecelakaan setelah tiba di rumah dan diberitahu oleh anaknya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Kita ke informasi lain, diduga karena dendam rebutan lahan parkir, 8 orang membunuh seorang pria anggota salah satu perguruan silat di Kabupaten Bandung. Para pelaku bahkan menggilas tubuh korban dengan sepeda motor. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung menangkap 8 tersangka pengeroyokan yang menewaskan Dino, pria warga Ketapang, Kabupaten Bandung, 19 Mei lalu. Para tersangka ditangkap di Pasar Majalaya, Kabupaten Bandung, dan Pasar Maroko, Bandung Barat setelah sempat buron. Pembunuhan dilatar belakangi dendam tersangka Baban Gunawan terkait perebutan lahan parkir. Tersangka lalu mengajak 7 orang rekannya mencegat dan membunuh korban yang akan membeli makanan satwa. Korban dianiaya dengan senjata tajam lalu diseret dan dilindas dengan sepeda motor. Anggota keluarga korban sempat mengamuk di salah satu rumah terduga pelaku saat itu. Setelah selesai di TKP awal, kemudian dibawa korban oleh tersangka ke daerah Ciceri, kemudian ditinggalkan di sana, sempat terlindas, kemudian para pelaku ini sempat kabur. Dari tangan para tersangka, polisi menyita pisau belati dan sepeda motor. Kedelapan tersangka dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang guru mengaji di Garut dijebloskan ke penjara karena mencabuli 2 lansia. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lainnya. F, seorang guru mengaji di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi dan jadi tersangka karena mencabuli 2 orang kakek berulang kali.
Tersangka mengaku melakukan tindakan tercela tersebut karena mendapat bisikan di dalam mimpinya. Meskipun ada penolakan dari para korban, namun tersangka memaksa kedua korban. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari kemungkinan ada korban lainnya. Apalagi tersangka juga mengajar sejumlah murid anak di bawah umur di kampungnya. Umurnya 79 tahun, laki-laki, dan kemudian saudara E, umurnya 70 tahun, laki-laki. Jadi ketika bertemu, yang bersangkutan menyampaikan sudah mendapatkan wangsit atau mimpi bahwa harus melakukan perbuatan zina atau kepada korban. Pembobolan kotak amal masjid kembali terjadi dan kali ini di sebuah masjid di kawasan Jalan Cihahur Kuku, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Pembobolan uang dalam kotak amal Masjid Al-Ikhlas di Jalan Cihahur Kuku, Kota Bandung sempat rekam kamera pengawas. Pelakunya adalah seorang pria dengan topi hitam yang membawa kotak amal ke dalam toilet untuk membongkarnya. Setelah berhasil mendapatkan uang dari dalam kotak amal, pelaku langsung melarikan diri. Aksi pencurian yang terjadi pagi hari baru diketahui setelah penjaga masjid akan menunaikan ibadah salat zuhur dan melihat kotak amal sudah berada di tempat wudhu. PDKM di sana kita lihat ada itu canceling dijebol. Saya yang lihat ke sini ternyata canceling ini sudah ada di sana di tempat wudhu. Saya nggak terlalu ribut, udah pindah ke sini. Saya lihat CCTV, ternyata ya saya lihat CCTV itu mulai dari jam 8:30 saya lihat ternyata pada waktu jam 8.42 memang ada orang yang masuk ke sini. Pencurian uang dalam kotak amal ini sudah terjadi 2 kali dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.